Ini keluar. Kotak kuningnya, Bu. Kotak kuning kecil. Belum ada ini, ada PowerPoint-nya udah keluar loh. Kontrol F10 Ya, pause itu sudah terus terekam, diklik Bu. yang hitamnya itu. Itu sudah terekam. Bu Syam itu sudah terekam punya Bu Syam. Berarti saya tinggal Bu Syam presentasi sekarang. iya. Tinggal ngomong sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angge matur suwun Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini, materi untuk hari ini itu macam-macam teknik, macam-macam penyelesaian jahit tangan. Kemudian yang kedua, mengenai alat dan bahan. Dan nanti yang ketiga itu praktek. Sebelum kita melangkah untuk materi pembelajaran hari ini, kalian masih ingat materi yang kemarin? Masih ingat anak-anak? Masih, tapi sedikit. Mengenai apa? Ayo, ada yang masih ingat? Bu, tentang memasang kancing. Memasang kancing. Ya. Materi yang kemarin itu kan sebelum masang kancing apa? Pada bagian penyelesaian bawah itu loh, Bu. Mbak. Ya. Lem. Apa ini masih ingat? Untuk yang bawah terus. Oh ya. Mengenai kelim itu ya. Itu kalau memasang kelim, ada pada bagian bawah terus. Itu contohnya ya. Apa saja kelimnya yang dipakai? Ada menggunakan tusuk peston. Tusuk apa anak-anak yang kemarin kan? Tusuk peston. Peston. Ya, tusuk peston. Selain tusuk peston, tusuk kelim. Ayo, masih ingat yang kemarin? Tusuk kelim dan juga menggunakan tusuk som itu ya. Kan kemarin sudah kita praktekkan ada 3 macam itu ya, Mbak. Yang pertama tusuk flanel. Kelim menggunakan tusuk flanel. Kemudian yang kedua, kelim dengan menggunakan tusuk som. Dan yang ketiga kita praktek yang kemarin itu dengan menggunakan kain tembus terang. Yang kemarin kalian kirim itu ya, yang difoto, didokumentasikan, kirim ke Google Classroom atau grup WhatsApp. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu kita belajar mengenai macam-macam penyelesaian dengan jahit tangan, kemudian alat dan bahan untuk penyelesaian busana dengan jahit tangan. Yang ketiga, nanti kalian praktek memasang macam-macam kancing. Saya akan buka PowerPoint. Ini ya, judulnya ini macam-macam penyelesaian dengan jahit tangan. Apa saja macam-macam penyelesaian busana dengan jahit tangan pada hari ini? Ya, yang pertama itu memasang. Yang kedua, nanti kalian akan mempraktekkan juga tentang memasang kancing bertangkai. Yang ketiga, memasang kancing jepret. Yang keempat, memasang kancing kait. Kemudian selain memasang macam-macam kancing tadi, ada alat untuk menjahitnya. Yang pertama, itu alat untuk memotong. Ini ada gambarnya ya. Alat untuk memotong, gunting rumah kancing, gunting bordir, gunting tiras, gunting listrik, gunting benang, atau ini ya ada juga ya namanya pendedel. Itu kalau pas salah kan bisa didedel. Untuk
pemasangan kancing itu berarti nanti gunting diperlukan adalah gunting Pendedel. kain itu ya. Kalau zigzag biasanya dan pendedel itu. Selanjutnya, selain alat untuk memotong, ada juga untuk alat ukur. Tidak hanya pada baju saja, tapi untuk membuat memasang kancing juga diperlukan alat ukur. Jarak antara yang atas pada blus atas dengan bawah itu berapa? Nanti bisa diukur dengan midline. Misalnya kalau kemeja atasnya turun 2 cm, dari 2 cm turun lagi 7 cm, kurang lebih 7 sampai 8 tergantung panjang TM untuk kemeja. Itu contoh untuk pemasangan titik kancingnya. Ya, yang perlu itu alatnya apa saja, yaitu midline. Misalkan bukan midline, bisa enggak yang lainnya? Bisa dengan dengan apa, Mbak? Selain pakai meteran? Penggaris, ya, betul. Selain penggaris, mungkin ada lagi? Ya, biasanya ada yang menggunakan dengan jangka itu, Mbak. Jangka tangan. Kalau saya melihat itu di mana tuh? Yang di modiste, butik, itu juga ada yang memakai jangka tangan itu, jarak-jaraknya. Atau dilipat-lipat itu ya. Terus alat untuk pembedah ini, contohnya itu ada radar, karbon jahit, dan kapur jahit itu. Kapur jahit itu ada yang bentuknya kok segitiga, kemudian ada yang berupa pensil, itu macam-macam. Kemudian untuk karbon jahit itu ada yang warna merah, kuning, hijau, disesuaikan dengan bahannya. Misalkan bahannya warnanya pink, bisa juga dengan menggunakan pink tua karbonnya itu. Kemudian radar itu ada yang radar bergerigi dan juga ada yang radar licin itu. Jadi ada macam-macam dari alat tersebut. Nah, sekarang selain alat ada juga untuk tempat menyimpan jarum. Nah, untuk tempat menyimpan jarum itu contohnya itu membuat bantalan jarum yang biasa kita kenakan pada bagian lengan, pada bagian pergelangan tangan itu ya. Itu untuk tempat untuk menyimpan jarum. Untuk prakteknya ini adalah teknik memasang kancing lubang 2. Teknik memasang kancing lubang 2 dan 4. Ini ada gambar kancing yang lubangnya 4. Ada juga gambar yang kancingnya lubangnya 2. Ada yang posisinya berdiri untuk yang lubang 4, ada yang mendatar, ada yang miring, itu ada variasi silang itu. Berikutnya, teknik menjahit kancing bertangkai. Teknik menjahit kancing bertangkai itu menggunakan tusuknya itu bisa menggunakan tusuk balut itu. Itu cara-caranya ada ya. Ini. Selanjutnya, tangkai ada juga teknik menjahit kancing kait. Kancing kait ini biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kaitan dan matanya. Memasang kait ini diselesaikan dengan tusuk piston atau bisa juga dengan tusuk balut. Itu ada gambarnya di bawah itu menggunakan tusuk balut. Ini teknik menjahit kancing jepret. Cara memasangnya yaitu kancing jepret dijahitkan dengan tusuk balut atau dengan tusuk piston. Setiap rumah kancing dibuat 4-5 kali tusukan dan usahakan tusukannya tidak tembus ke luar.
Ini ada contoh penyelesaian kancing lubang 2. Ini ya, ini tekniknya cara memasang lubang 2 itu dengan tusuk balut itu ya. Pertama itu gambarnya itu videonya ya, itu berarti diikat dulu, diikat benangnya, kemudian masukkan ke bahan. Nah, setelah masukkan ke bahan, baru ke kancing yang perempuan, maka posisinya posisi lubangnya itu mendatar dari kanan ke kiri, masuk ke bawah. Dari bawah masuk ke bahannya. Dari bahan masuk ke atas kancingnya. Dari kancing lubang 1 masuk ke kancing lubang 2, kurang lebih 3 sampai 4. Baru nanti di bawah kancing dan di atas kain kita buat lingkaran benangnya. Dimasukkan terus diikat. Itu ya, sampai 3 kali, baru masukkan ke bahan yang baju atau baju ke bawah, kemudian diikat dan digunting. Itu videonya. Nah, berikutnya setelah kalian setelah Ibu menayangkan PowerPoint, langkah berikutnya kalian nanti saya berikan tugas. Ibu berikan tugas ya. Tugas pertama adalah tugas kelompok, yang kedua tugas praktek. Tugas kelompok, karena ini siswanya ada 30, saya bagi setiap kelompok ada 3 siswa mengerjakan diskusi mengenai macam-macam penyelesaian jahit tangan. Itu nanti kalian diskusikan 3 orang itu ya. Kemudian nanti kalau sudah didiskusikan, kalian kirim lewat Google Meet atau grup WhatsApp. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Itu nanti kalian memasang kancing. Itu ya, itu tugas-tugas kalian. Dari penjelasan yang di atas, dari PowerPoint yang Ibu tayangkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, boleh bertanya? Halo? Iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Suara saya terdengar, Iya, Bu. silakan. Itu tadi saya masih bingung cara memasang kancing yang ada kakinya, Bu. Ya. Oh, yang ada kakinya. Ya. Pertama, benangnya itu diikat dulu. Nah, benangnya diikat, kemudian masukkan ke atas bahan atau kain tadi. Setelah dimasukkan, baru kancingnya itu dimasukkan ke lubang. Ke lubang, kemudian ke bawah. Dari bawah, turun ke kainnya. Dari kain, kemudian yang bagian buruk tadi, masukkan lagi ke atas bahan atau baju yang tadi, tepinya itu ya. Terus masuk lagi ke lubang. Sampai 3 kali, baru nanti dibulatkan benangnya ke bagian bawah yang bertangkai itu, terus dimasukkan gitu. Sampai itu nanti masukkan ke bawah benang, ke bawah bahan tadi, terus diikat. Itu caranya. Terus setelah itu baru digunting. Itu untuk yang bertangkai. Kemudian ada yang pertanyaan yang lain? Selain Mbak Rizky? Saya, Bu. Iya, Mbak Retno. Iya, Mbak Retno. Tadi itu saya tuh belum lihat videonya, Bu. Jadi saya paham.
Kalau mau praktek saya bingung bagaimana, Bu? Oh ya, karena berhubung tadi Nawiyah enggak jalan itu PowerPoint yang untuk video, nanti Ibu kirimkan lewat Google Classroom dan juga lewat grup WhatsApp itu. Ini saya tak kirimkan. Ya. Oh ya Mbak, untuk handout dan handout dan LKPD sudah saya kirimkan ya kemarin ya, kirimkan lewat Google Classroom dan juga lewat grup WhatsApp. Sudah dibaca? Ya, sudah ya, sudah dibaca itu. Jadi kalian sudah siap. Terus sekarang kita mempraktekkan macam-macam. Oh, sebelum mempraktekkan ada pertanyaan lagi selain Mbak Rizky, Mbak Retno. Berarti sudah jelas semua ya. Nah, kalau sudah jelas, kita memasuki praktek untuk memasang kancing. Coba tunjukkan alat-alat dan bahan kalian sudah disiapkan atau belum? Sudah, Bu. Oh, oke, sip. Berarti kalian memang sudah siap untuk mempelajari materi ini. Gitu. Sekarang kalian laksanakan prakteknya. Yang pertama membuat lubang kancing 2. Ya, sekarang kalian kerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin ada pertanyaan sambil mengerjakan kancing 2. Ada itu ya, kancingnya itu kita praktek itu sambil kalian mengerjakan, sambil saya menjelaskan itu ya, kalau ada yang kesulitan. Ya, jadi untuk lubang kancing 2 dan kancing lubang 4 itu kalian menggunakan tusuk balut itu, terus diikat. Kalian kan sudah lihat ya, lihat yang di YouTube, tadi sudah lihat yang di PowerPoint-nya, terus di videonya itu, walaupun videonya belum begitu lancar, tapi sudah saya kirimkan. Terus untuk yang kait, kancing kait, itu bisa menggunakan tusuk balut ataupun tusuk veston. Sudah selesai belum, Mbak? Ini benang saya ruwet, Bu. Ini belum. Benang bawahnya ruwet. Benar belum, Bu? Oh, benangnya. Oh iya, benangnya punya Mbak Rizky. Itu nanti bisa digunting terus dikerjakan lagi gitu ya. Didedel, jadi butuh pendedernya. Pendedernya di bawah. Sudah, Bu, sudah di bawah. Oh yes, ya sip. Terus punya Mbak Retno gimana? Saya biar cepat benangnya tak dulu. Iya. Boleh punya ya? Mbak Retno sudah selesai. Gini, Bu, bener belum, Bu? Boleh, biar kuat. Ya, terima kasih, Bu. Coba, oh ya, betul, bagus sekali tuh. Punya Mbak Retno kok rapi sekali. Ya, sama-sama. Nah, selain menunggu teman yang lain, ya, selain menunggu teman yang lain, bisa mengerjakan yang lainnya ya, misalnya kancing kaitnya. Itu. Sudah selesai semua, ya, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba saya mau lihat semuanya di depan videonya ya, di depan depan layar. Saya mau lihat semuanya sudah selesai semua atau belum? Punya Mbak Retno tadi sudah. Oke, bagus, rapi. Terus punya Mbak Retno, Mbak Rizky. Sudah, Bu, ini punya saya punya sudah Mbak terlihat. Ya. Ya, sudah terlihat. Rapi sekali itu. Terus punya Mbak Hanif? Ya. Punya Mbak Hanif, itu perlu dirapikan kainnya saja, itu hasilnya sudah bagus. Itu ya, nanti digosok itu ya. Terus punya Bu Susi, Mbak Susi? Bu Susi itu sinyalnya ya, tinggi itu udah bagus. Oh gitu. Ya.
Kalau mungkin karena ini jaringan sih, ya itu kendala, salah satu kendala untuk pembelajaran kita. Ya semoga di tempatnya Bu Susi nanti bisa itu lagi. Iya, Bu. Terus selanjutnya kita analisis bersama-sama dari langkah-langkah membuat memasang kancing itu ada kesulitan. Yang paling sulit Ya, ada kesulitannya yang pertama masang jepret itu ya. Kancing jepret itu memang lubangnya kecil, jadi ada kesulitan itu ya. Kesulitannya itu tadi misalkan menggunakan, kalau buhul itu mudah, kalau balut itu mudah, tapi kalau yang veston kan itu ada ikatan bagian tepinya itu. Jadi harus satu benang itu biar menghasilkan. Ini udah selesai semua. Nanti silahkan kalian difoto, hasilnya itu didokumentasikan. Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya, udah jelas. Nah, ya. Kesimpulan untuk materi hari ini itu pertama itu mengenai macam-macam penyelesaian dengan jahit tangan. Itu apa saja? Ayo, masih ingat tadi yang baru beberapa menit? Iya, Bu. Satu, memasang kancing lubang 2. Kancing 2. Kancing lubang 4. Kancing yang ada kakinya. Ya, kancing lubang 2. Selain kancing lubang 2 apa lagi? Kancing berkaki. Ya, yang ada lubang kancing berkaki. Terus kancing kait ya, ada 4 macam itu ya. Ya. Nah, selain macam-macamnya juga diperlukan alatnya. Alatnya tadi contohnya apa saja? Gunting. Ada gunting. Yuk, 1. Pendedel. Gunting. Betul, Bu Retno. Jarum. Ya, jarum dan benang. Juga itu ya, kan butuh juga itu alat bahannya, jarum. Jarum dan benang. Jadi untuk kesimpulan hari ini yang pertama itu macam-macam penyelesaian bersama dengan jahit tangan, diantaranya memasang lubang kancing 2, memasang lubang kancing 4, memasang kancing jepret, memasang kancing kait kecil dan kait besar. Alat yang diperlukan itu kancing kait tadi. Alat yang diperlukan contohnya gunting, meteran, bahan itu. Terus kita praktek. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Selesai ya? Tidak, Bu. Untuk materi selanjutnya, kalian besok hari Selasa minggu depan itu kalian menyiapkan alat dan bahan untuk membuat lubang kancing. Untuk membuat lubang kancing. Ya, pertama tadi seperti gunting. Untuk minggu depan. Jelas, Bu. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Ya, kalau udah jelas, kita tutup. Ya, kalau sudah kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya, anak. Ya, Bu.
Oke, Bu Samsu ya tadi ya? Iya, Bu Samsu. Samsu. Sudah terrekod Ibu? Sudah ya? Sudah, oke. Sudah, Bu. Agak sedikit nervous ya, Bu ya? Iya, Bu, saya rada sudah di-save, tapi terus masuk. Pertama kali memakai kayak gitu. Terus juga ini mau habis baterainya. Ya memang terkendala dengan teknologi ya Bu ya. Sama saja memang semuanya seperti itu. Monggo Ibu Arli dan Ibu Dia. Iya. Monggo Ibu Arli, Ibu Dia. Ya. Iya Bu Samsu. Terima kasih Bu Nia. Bu Samsu, saya rasa ya, untuk kegiatan pembelajarannya, interaksi dengan siswa sudah bagus. Terus runtutan kegiatan pembelajarannya juga sudah lengkap. Hanya saja itu tadi agak nyambung sedikit. Agak nervous ya Bu Samsu. Okay. Iya Bu. Blank Bu. Itu saja Bu Samsu. Jadi kelihatan agak terbuang dengan aktivitas sendiri akhirnya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin Bu Erli juga nambahkan. Bu matur suwun. Oke, untuk Bu Samsu secara umum udah bagus. Pada pendahuluan juga lengkap. Ada salam, ada doa, kemudian sudah menanyakan kabar siswa juga sudah. Kemudian juga mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyampaikan juga tujuan pembelajarannya. Sudah lengkap untuk pendahuluan, yang inti juga sudah, mungkin hanya mungkin karena tadi kendala awalnya masuknya agak terkendala sinyal, sehingga mungkin agak mengganggu konsentrasinya dari Bu Samsu. Ya, jadi iya Bu. Mungkin yang harusnya disampaikan mungkin ada sedikit yang hilang, ya mungkin grogi ya tadi. Mungkin untuk intonasi suara ya Bu ya, jadi tidak harus kenceng ya, kadang-kadang ya lembut juga, agak pelan ya, hanya itu aja. Untuk yang lain-lain udah cukup Bu Samsu. Oke, tetap semangat. Soalnya tadi itu, ya Bu semangat. Soalnya tadi itu pertama IT, yang kedua saya itu deg-degan gitu Bu. Jadinya campur-campur. Sebenarnya secara daring itu sudah mendukung loh Bu, banyak menguntungkan kita ya. Kalau mau menyampaikan materi ke anak daripada secara tatap muka, itu harus bagaimana cara mengelola kelas ya. Kalau anak rame itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kalau anak ada yang nggak fokus, itu juga seorang guru harus bisa mengembalikan konsentrasi anak pada supaya konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke Bu. Iya, matur suwun. Mungkin ada tambahan. Hampir sama dari Ibu Erli dan Ibu Dia. Hampir sama dengan Ibu Erli dan Bu Dia, sama saja. Bu Samsu sudah bagus ya. Cuma memang terkendala nervous, jadi memang apa yang harus disampaikan ada yang miss mungkin ya. Kemudian juga ini Bu, kadang Ibu terlalu banyak menanyakan ke siswa ya, yang harusnya tidak perlu ditanyakan ke siswa. Jadi terlalu banyak. Memang kita bisa kita harus selalu interaksi dengan siswa, tapi tidak selalu semuanya harus ditanyakan ya. Jadi tadi Ibu bolak-balik bagaimana. Jadi
cukup memang pada saat poin-poin yang ditanyakan ke siswa itu bisa ditanyakan ke siswa. Tapi itu mungkin karena Ibu nervous ya. Itu bisa dimaklumi. Kadang-kadang kita memang mau ngomong apa terus akhirnya bagaimana akhirnya menanyakan lagi ke siswanya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Sejauh ini di sini kan memang Ibu mempunyai pengalaman mengajar yang banyak ya. Jadi saya rata-rata sudah baik. Ya, ditambahkan dengan keterampilan yang memang dituntut dalam PPG ini. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Untuk itu Bu Sarah. Terima kasih. Matur suwun.